dan 1991-94. Ralat ini menjadi pelurusan atas kekeliruan pada berita tersebut. Terima kasih. Nah tuh, jadi ada di ijazah yang dia tertulis di sini Jokowi nih ya, itu dekannya bukan yang diralat ini, bukan. Iya ya, iyalah, enggak palsu ya, enggak ya. Ya diralat ya. Kalau sejarahnya salah, sejarahnya yang dirubah gitu loh. Hah. Jadi tahun 85 itu Pak Jokowi katanya lulus UGM. Terus SMA-nya katanya SMA 6. Dah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah berkaitan tentang kabar dugaan ijazah palsu ya. Kemarin kan itu ada masalah dekan itu ya. Ada cuitan dari Gelora News ya. Cuitannya seperti ini guys, ini dari Gelora News. Nanti seperti biasa kita akan melihat apa tanggapan netizen Twitter ya. Nah ini, setelah 13 tahun UGM baru ralat masa jabatan dekan demi meluruskan perkara ijazah Jokowi. Wah, setelah 13 tahun loh ini guys. Coba kita lihat ya, ini apa nih yang diluruskan nih. Fakultas Kehutanan UGM selama 3 tahun periode berturut-turut 1977-1988. Almarhum meninggalkan istri Haji Juju Jumaila dan 9 orang anak Haji Juju Jumaila merupakan istri kedua almarhum. Setelah istri pertama Haja Astuti meninggal dunia pada 29 Oktober 1994, Humas UGM. Ralat redaksi. Di paragraf terakhir alinea kedua tertulis dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut 1977-1988. Yang benar dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978-79, 80-81, 88-91, dan 1991-94. Ralat ini menjadi pelurusan atas kekeliruan pada berita tersebut. Terima kasih. Nah tuh, jadi
ada di ijazah yang dia tertulis di sini Jokowi nih ya, itu dekannya bukan yang diralat ini, bukan. Ya, jadi tapi sekarang diralat guys. Jadi yang benar yang mana ya Allahu alam ya. Ya, jadi itu ada peralatan ya, waduh. Diralat pokoknya, bukan peralatan tools ya. Ya. Ada yang diralat gitu dari pemberitaannya. Setelah kelihatan bahwasannya ya itu setelah 13 tahun loh ini. Baru diralat. Waduh, iya. Nah. Oke guys, kita baca beritanya. Ijazah sarjana Jokowi masih menimbulkan sejumlah polemik di berbagai kalangan. Banyak yang menuntut keaslian dari ijazah tersebut karena berbagai spekulasi yang terus timbul. Seperti perihal nama dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, yang menandatangani ijazah tersebut. Ternyata adanya data yang tampak tidak sinkron dari UGM. Wah, nggak sinkron. Iya ya, iyalah, enggak palsu ya, enggak ya. Ya diralat. Ya. Kalau sejarahnya salah, sejarahnya yang dirubah gitu loh. Pasalnya Profesor Ahmad Sumitro Purwo Dipero disebut-sebut sebagai dekan Fakultas Kehutanan yang menjabat selama 3 periode berturut-turut sejak 1977 sampai dengan 1988. Sementara itu, Jokowi sendiri lulus di tahun 1985 yang masih berada di rentang periode kepemimpinan Prof. Ahmad Sumitro. Tetapi yang menandatangani ijazahnya justru Profesor Sunardi Prawirohatmojo. Nah, ya, Sunardi Prawirohatmojo ini. Sunardi ya, padahal itu katanya Profesor Ahmad Sumitro itu tiga periode berturut-turut. Tapi akhirnya diralat setelah 13 tahun diralat. Setelah ada Bambang Tri mengajukan gugatan diralat. Iya. Terus rakyat mau percaya gitu. Oh iya. Ngopi Pak, ngopi. Buntut pertanyaan ini rupanya terdengar sampai ke dalam internal dan pihak redaksi yang menulis artikel mengenai Profesor Ahmad Sumitro. Sebagai bentuk pelurusan masalah, pihak redaksi pun segera memberikan ralat demi menghentikan spekulasi yang tak berujung. Di paraf terakhir, alinea kedua tertulis, dalam karirnya pernah menjabat dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut, 1977 sampai 1988. Yang benar dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM 1978, 1979, 1980, 1981, 1988, 1988, 1989 ya. Ya, 1988, 1991 dan 1991, 1994. Ya, yang pertama 2 tahun. Tulis pihak redaksi di laman ugmac.ac.id. Ya, diralat. Pihak redaksi juga menyebutkan bahwa ralat sengaja dilakukan untuk meluruskan kekeliruan yang disebabkan oleh berita tersebut. Beritanya yang salah. Pak Jokowinya benar. Ralat. Tampaknya perubahan yang dilakukan oleh pihak redaksi UGM tak membuat warganet selesai menyudutkan Jokowi. Perubahan data itu justru membuat warganet semakin yakin adanya keikutsertaan Jokowi di dalam masalah tersebut. Iyalah, warganet loh. Ya akan, wah. Ya iyalah. Gimana? Menyesuaikan ijazah Jokowi sampai sejarah jabatan sekelas profesor direvisi. Tulis akun @val. Kejahatan masif, sistematif, dan terstruktur itu menakutkan banyak pihak demi menutupi ketakutannya akan nilai kejujuran. Hanya demi sebuah boneka cungkring universitas yang begitu ternama sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu. Miris. Oke, nggak usah panjang-panjang, kita langsung juga menuju ke Twitter guys. Kita lihat apa komentar orang di Twitter, netizen di Twitter. Iya, diralat tuh guys. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter. Kita lihat dari tweetannya Gelora News ini ya. Apa kata orang? Lulusan UGM itu kebanyakan terkenal menjadi orang-orang hebat. Kami mohon kepada kalian untuk dapat jelaskan, benarkah ralatan ini? Nah tuh, bener nggak tuh ralatan?
Kalau saya bisa explain, lulus di SDN Kerikilan 2 tahun 1992, lulus di SMP SMN 2 Krian 1995, lulusan SMA di SMA Negeri 1 Krian 1998. Banyak memori, guru SD ku, Bu Sarjia, Bu Cici, Pak Arifin, dan lain-lain banyak kenalan. Teman-teman masih hidup banyak, mau bukti bisa. Nah itu, iya, dokumen saya sekolah masih ada, bisa dicek tanpa kontak saya di sekolah. Mau cerita teman-teman bisa buahnya dan bisa ditemui tanpa saya. Kemudian ketemukan saya, nanti akan mengalir cerita semuanya. Wis beres, gak perlu ruwet. Iya, ini jadi ruwet. Gini. Keruwetan yang ada ini justru membuat kecurigaan. Kalau udahlah, udah tunjukin aja ijazahnya, selesai. Ini makin nambah ruwet. Aduh. Ruwet, karena apa tuh? Membalas ini, orang-orang sufi tasawuf khususnya yang ada di zaman sekarang mempunyai dasar dan metode. Rumah saya didatangi imam, aduh apalagi itu. Gak tahu, satu demi satu diralat direvisi, menyesuaikan permintaan buat menutupi lubang yang bolong. Nah lu bolong nggak tuh lu? Terserah kalian sesuka hati mengatur ini negeri, tapi ingat kalian dan kita semua dihantui namanya mati setiap saat. Pertanggungjawaban diminta oleh Allah. Siapa yang nemani dikubur sendirian hanya amal. Jika amal baik, alhamdulillah. Tapi jika yang namanya amal buruk, ya ini yang masalah. Nah, memang mereka ingat mati. Aduh, malah ada yang bilang apa ya, orang waras ngomong karo orang waras ya gitulah kurang lebih ya. Aduh, yang nggak waras siapa? Kalau punya ijazah tunjukin aja, kenapa repot? Walau aroma busuk bangkai disembunyikan dengan 7 kalender lamanya, dibungkus dilindungi, lapis baja baunya tercium juga dari mana asal usul bau tersebut. Nah, iyalah bangkai. Kadrun nggak kapok-kapok mau jatuhin Presiden Jokowi. Kenapa jadi kadrun? Udahlah, PKI. Hah, males gue baca yang begitu. Lu lihat ya nanti akunnya nih ya. Nah, 36 pengikut, no rasis, no intoleran. Lu no rasis tapi ngomongin kadrun, goblok. Dah. Gemes gue. Maafin ya, gue ngomong goblok itu ada di kitab kok. Bodoh, jahil. Apa nggak malu tuh game kelakuan begitu itu? Sibuk ralat-relet seperti mau menutupi kebusukan yang mau ditutup. Dokumen aturan bisa berubah, padahal ada faktanya. Rejim laknat. Nah, iya. Coba jujur terbuka aja kan simpel gitu ya. Bisa jadi orang itu suka kepalsuan. Dibela juga sama penjilat-penjilat kepalsuan ya. Syarat menjadi presiden Indonesia menurut peraturan salah satunya adalah lulus SMA atau sederajat. Kalau SMP sampai benar JKW tidak lulus SMA atau bahkan memalsukan ijazahnya, berarti kebijakannya selama ini dinyatakan tidak sah secara hukum. Hutang-hutang negara pun gugur secara hukum. Nah iya kan enak tuh. Negara nggak punya hutang. 270 orang dipimpin oleh seorang presiden yang tak lulus SMA. Nah tuh. I just found my graduation certificate from Forest Faculty, the University of Gajah Mada. It's signed by my dad, the Dean, Profesor Ahmad Sumitro. He know what he created, proud of you, Dad. Nah, ini. Aida Greenbury. Ini lahir di Yogyakarta. Ahmad Sumitro, dekan. Nah, ini ada. Ijazahnya ada. Kenapa orang-orang pinter kok malah seperti orang yang sangat bodoh? Kekuasaan mungkin gara-gara vaksin, bisa jadi. Kalau melanggar peraturannya yang harus dirubah, iya. Kalau mau lewat rel kereta api, palang pintu nutup, itu nutupin keretanya, dianya lewat, gitu ya. Aduh. Bobrok juga. UGM membantu kebohongan Mukidi. Nah begitu. UGM gak malu apa? Ya Allah. Kata Pak Amin Rais cuma butuh waktu 10 menit untuk menjawab keraguan masyarakat. Tapi kita lihat sudah hampir 10 tahun kontroversi belum terjawab. Anehnya banyak dijawab oleh buzzer RP Cebong yang makin mengaburkan fakta dan memancing kontroversi dan masalah baru. Iya, heran. Untuk terbuka kok harus pakai buzzer gitu. Udahlah, mana ijazah selesai. Gitu loh. Para pihak revisi sejarah buruk masa lalu bisa belajar ke rektor untuk revisi sejarah G30 SPKI. Waduh, kesono ya. Inilah sifat penjilat yang tertanam meski berpendidikan tinggi. Kebodohan yang ditampilkan hanya karena kedudukan jabatan bisa didapatkan.
Wah, masa begitu? Jadi ragu mendaftarkan anak kuliah ke UGM. Iyalah, udahlah. Yang begini, rektor melanggar undang-undang. Undang-undangnya dirubah. Penjaga baku hantam dengan maling. Maling mati, penjaganya dipidana. Jadi ingat Setia Novanto, doi nabrak tiang listrik. Sampai benjol sebapau. Tiang listriknya yang minta maaf dipidanakan. Nah. Walau diralat, bagaimanapun pasti terbukti aslinya. Sandingkan aja ijazahnya yang seangkatan dengan AD Fakultas Kehutanan UGM. Kan clear, mana bisa rekayasa. Iya, biasa aja gitu. Kenapa harus menelasi ribet gitu? Kok seneng banget ribet? Nah, itu kenapa? Kenapa ribet? Kenapa harus ribet? Kenapa ya? Presiden kan cuma jabatan gak kekal. Kalau emang dia salah dan pembohong, ngapain juga dibela dan ditutupi kebenarannya? Lama-lama juga akan ketahuan bau bangkainya. Dari awal kalau udah pembohong ya pembohong. Nah tuh. Bukan tapi penolak kaum penipu. Nah. Semestinya UGM mengucapkan terima kasih atas pembenaran tersebut kepada Bambang Trimulyono. Don't judge a book by its cover. CC Rektorat UGM Yogyakarta. Iya, masa nggak malu sih UGM? Nanti ke depan kalau dipaksakan akan banyak orang yang lulusan di UGM bingung. Dalam masa yang sama ada 2 rektor. Yang ditangkap lepas dong biar impas. Yang saya simak dari statement Bambang, dia itu menanyakan keabsahan ijazah SMA-nya Jokowi. Bukan iya UGM nih. Aneh-aneh UGM nih. Seperti ada tekanan dari pihak istana. Bisa jadi. Nah ini foto yang ini. Bentuk bibir beda jauh. Beda jauh bentuk bibir. No. Bentuk bibir beda jauh. Bentuk bibir beda jauh. Memang beda. Bisa diatur wani piro. Nah. Kejahatan tidak ada yang sempurna bos. Penipu tetap penipu. Pembohong tetap pembohong. Sampai segitunya gotong royong menutupi padahal orang-orang berpendidikan semua. Nah. Langkah terakhir yang meralat foto di ijazah. Kenapa jadi berubah haluan ikut prinsip bila ada yang salah ikuti prinsip tersebut. Any validitas kebenaran. Hal ini malah mengundang pertanyaan dan semakin ruwet. Demi membela satu pembohong tolol maka satu bangsa dikorbankan. Benar-benar gerombolan genderuwo tai kalian. Begitu. Dan ini ya ada kalau Pak Jokowi itu kan katanya SMA-nya itu tahun 79 atau tahun 80. Katanya SMA 6. Gue akhirnya nyari tuh SMA 6. Gue lihat di SMA 6 Surakarta melalui Wikipedia. Ini gue baca ya guys. SMA Negeri 6 Surakarta merupakan salah satu SMA negeri yang ada di Surakarta yang beralamat di Jalan MR Sartono nomor 30 Surakarta, Jawa Tengah. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA Negeri 6 Surakarta ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran. Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sejarah SMA Negeri 6 Surakarta berdiri pada tahun 1985. 1985 lulus dari UGM Pak Jokowi. Pak Jokowi 1985 lulus dari UGM. SMA 6 baru berdiri tahun 85. Nanti diralat lagi nih. Yang diralat yang salah SMA 6-nya lah Pak Jokowi bener lah. Sebelumnya bernama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan SMPP nomor 40 Surakarta. Walaupun bernama SMPP, kurikulum yang dipakai SMPP adalah kurikulum SMA umum. Berdirinya SMPP dirintis oleh SMA Negeri 5 Surakarta yang telah berdiri terlebih dahulu. Pada waktu itu kepala sekolahnya adalah Bapak Dr. Andes RM Supeno. Kepala sekolah definitif yang pertama kali adalah Bapak Dr. Andes Sukijo. Pada tanggal 9 Agustus 1985, SMPP Negeri Surakarta berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta sampai dengan sekarang. Jadi, tahun 85 itu Pak Jokowi katanya lulus UGM. Terus SMA-nya katanya SMA 6. Dah. Ini nanti jangan-jangan diralat lagi nih. Ayo. Yang salah siapa nih? Yang pasti bukan Pak Jokowi lah. Ya, bukan Pak Jokowi lah. Bukan ya. Nanti sejarahnya diralat lagi ya. Wikipedia salah. Ini salah, nanti ada ralat lagi gitu. Oh ya udah kalau begitu ya guys ya. Jadi kalau gue lebih berharap gini, udahlah. Kalau memang asli ya tunjukin asli kan selesai perkara.
Jangan dibuat ruwet gitu. Jadi ada ralat, jadi UGM ikut campur, jadi ngomong begini. Akhirnya kan Wikipedia ini salah nanti ini. Wikipedia, gue salah lagi nih. Baca Wikipedia nih. Wikipedia tahun 85 itu SMA 6. Nanti dirubah lagi, diralat lagi. Apa yang ralat? Salah. Nah, itu. Jadi jangan dibuat ruwet, Pak. Sudahlah, jangan dibuat ruwet. Nanti waktu sidang tunjukin aja. Nggak sampai 10 menit. Tunjukin ini jasa saya asli. Dipelajari, selesai. Itu aja. Ini Pak Bambang Tri harus dipenjara. Kan orang akhirnya ngubung-ngubungin itu. Menghubung-hubungkan. Kenapa harus? Ya, terus ini ada ralat masalah apa itu? Dekan atau rektor itu tadi. Iya, dirubah ralat. Nih sekarang Wikipedia ngomong SMA 6 itu tahun 85 berdiri. Pak Jokowi 85 lulus UGM. Terus SMA-nya di mana? Katanya SMA 6. SMA 6-nya aja belum ada, baru ada tahun 85. Dah, gitu aja. Dah ya, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradallahu walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang salah. Siapa yo? Siapa? Wikipedianya yang salah. Oh mungkin. Pak Jokowi? Enggak lah, kan presiden. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.